Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1786 sampai bab 1790. Hu Batian juga tidak marah, melainkan mengalihkan pandangannya ke tubuh Murongyan. Hehe, aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihatnya, gadis ini terlihat sangat cantik, kata Hu Batian sambil tersenyum. Beberapa pria di sebelahnya tertawa penuh nafsu. Benar, saudaraku, meskipun kedua kakinya timpang, dia sungguh cantik. Hei, gadis yang cantik sekali, alangkah nyamannya jika aku bisa menyentuhnya. Kata beberapa pria satu demi satu. Hu Batian tersenyum dan berkata, haha, kalian beruntung hari ini, saya akan mengajak Anda menikmati Nona Murong dan melihat betapa nyamannya dia. Ketika beberapa bawahannya mendengar ini, mereka semua tampak bersemangat. Bagus, terima kasih, saudaraku, terima kasih, saudaraku. Jika bukan karena saudara, bagaimana kita bisa menikmati Nona Murong? Ya, saudaraku, ayolah dulu, kalau begitu serahkan pada kami untuk menikmatinya. Murongyan ketakutan ketika dia mendengar ini. Patah, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu berani? Hu Batian terkekeh dan berkata, kami telah menangkapmu, apalagi yang kamu takutkan? Melihat senyum keperakan Hu Batian, Murongyan dengan cepat ingin untuk mundur. Namun, kakinya tidak berfungsi sama sekali, jadi dia hanya bisa bergerak mundur dengan tangannya. Namun, tumpukan jerami di bawahnya begitu lunak sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Jangan kemari, teriak Murongyan tak berdaya. Hei, Nona Murong, seberapa mampu kamu? Hu Batian tertawa. Beberapa orang memandang Murongyan sambil bercanda, sementara Murongyan mundur sedikit demi sedikit. Kemudian, saat yang lain tidak memperhatikan, Murongyan tiba-tiba menyerang dan menabrak pilar kayu di sebelahnya. Ternyata Murongyan ingin bunuh diri, lebih baik dia mati daripada menderita penghinaan dari orang-orang jahat ini. Saat kejadian ini terjadi, bahkan Hu Batian dan yang lainnya tidak menyangka sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Dahi Murongyan membentur pilar kayu dengan suara benturan. Tetapi pada saat terjadi kontak, Murongyan awalnya berpikir bahwa kepalanya akan terbentur dan berdarah. Tapi dia tidak tahu kalau kepalanya membentur pilar, memecahkan pilar kayu tebal itu. Murongyan juga terpental sejauh 2 meter dan jatuh kembali ke tumpukan jerami. Segera, dua gangster maju, salah satu dari mereka meraih lengan Murongyan. Gadis kecil, jujurlah padaku, kata gangster kecil itu sambil menekan Murongyan dengan erat. Tidak peduli seberapa kerasnya perjuangan Murongyan, dia tidak bisa melarikan diri. Tadi ada alarm palsu yang mengejutkan Hu Batian. Hu Batian menjadi tenang dan tersenyum. Nona Murong, saya tidak berharap Anda menjadi cukup kuat, tapi sekarang, Anda bahkan tidak bisa mati jika Anda mau. Kepala. Gadis ini cukup kuat, ada sedikit gangster, kata. Hu Batian dan yang lainnya sangat khawatir saat ini sehingga mereka tidak peduli sama sekali mengapa Murongyan, seorang gadis kecil, bisa mematahkan tiang kayu setebal mangkuk. Murongyan berteriak, lepaskan aku, Hu Batian, lepaskan aku. Haha, kamu ingin melepaskanmu, lalu aku akan bertanya lagi. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mentransfer ekuitas kepadaku. Don tidak setuju, Hu Batian tersenyum. Jangan pernah berpikir tentang itu, kata Murongyan. Hu Batian mencibir dan berkata, oke, hari ini saya akan membiarkan Anda bersenang-senang, ayo, saya akan merekam seluruh prosesnya, lalu kirimkan videonya ke situs-situs besar, segera memiliki adik laki-laki. Dihidupkan fungsi perekaman video di telepon, dan menghadap Murongyan. Jangan lupa bidik wajahnya, saya ingin Nona Murong menjadi wanita nomor 1. Biarkan semua orang melihat seberapa besar kemampuan Nona Murong untuk menggelitiknya, kata Hu Batian dengan cara yang tidak senonoh. Murongyan ketakutan dan segera ingin bersembunyi. Hu Batian sudah berdiri, melepaskan ikatan ikat pinggangnya,
dan berjalan menuju Murongyan. Murongyan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, matanya memerah, dan dia dengan cepat berkata, "Tidak, jangan datang ke sini, jangan datang ke sini, saya setuju, lepaskan saya akan mentransfer ekuitas untukmu." Hu Batian tertawa. Bukankah lebih baik jika ini masalahnya? Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan dokumen transfer ekuitas yang telah dia siapkan dan meminta Murongyan untuk menandatanganinya. Murongyan berkata, saya bisa menandatangani, tetapi setelah menandatangani, Anda harus melepaskan saya." "Tentu saja," Hu Batian berkata, "baru saja, saya hanya menakuti Anda, untuk wanita cantik seperti Anda, bagaimana Anda bersedia melakukan kejahatan?" Murongyan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menandatangani dokumen transfer ekuitas. Kini, 60% ekuitas atas nama Murongyan telah dialihkan ke nama Hu Batian. Hu Batian kini telah menjadi pemegang saham terbesar Mingnan Jade Products dan secara resmi mengendalikan perusahaan produk Mingnan Jade. Kemudian, Hu Batian tertawa dan berkata, "Hei, Nona Murong, saya tidak menyangka Anda menjadi wanita sebodoh itu." Murongyan menjadi pucat. "Apa maksud Anda?" "Tentu saja saya melakukan apa yang tidak saya lakukan. Selesaikan sekarang." "Selesai." Hu Batian tersenyum. Murongyan menitikkan air mata dalam keputusasaan dan berkata, "Kamu, kata-katamu tidak masuk hitungan, bukankah kamu bilang biarkan aku pergi? Kamu bodoh." "Tapi kamu benar-benar bodoh, apa kamu tidak tahu siapa aku?" "Ya ampun, kata-kata juga bisa melakukannya. Apakah kamu percaya?" "Haha," Hu Batian tertawa. "Bunuh aku," Murongyan memohon. "Haha, mau mati? Kok bisa semudah itu? Sekarang izinkan saya bersenang-senang, lalu posting video Anda ke situs-situs besar, merusak reputasi keluarga Murong Anda. Setelah itu, saya akan melatih Anda dengan baik. Dijual ke Taoki City, saya kenal sutradara hebat Taoki Mania. Jika saatnya tiba, Anda pasti akan menjadi aktor film aksi cinta yang terkenal. Anda akan berterima kasih kepada saya, haha." Hu Batian berkata tanpa malu-malu. Bunga pir Murongyan sudah mulai turun hujan. Hu Batian melanjutkan, "Tetapi, saya harus mengirim Anda ke sini sebelum Anda benar-benar lumpuh. Jika tidak, itu tidak akan ada gunanya." Murongyan menitikkan air mata dengan marah. "Bunuh aku secepatnya." "Bunuh aku? Kamu, bagaimana bisa begitu mudah?" Hu Batian tersenyum dan mendekati Murongyan. Saat itu, saya mendengar suara mencicit di luar pintu, yaitu suara mobil yang direm secara tiba-tiba. Hu Batian tertegun dan mengutuk, "Brengsek, siapa yang akan datang saat ini? Kalian berdua keluar dan lihatlah." Kedua gangster itu segera membuka pintu dan berjalan keluar. Kemudian hanya terdengar 2 kali, bang-bang, lalu tidak ada suara sama sekali. Setelah menunggu beberapa detik, tidak ada yang masuk. Hu Batian bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu di luar? Hu Batian melirik gangster yang tersisa dan berkata, "Ayo, ikut aku keluar dan melihat-lihat." Kedua anak laki-laki yang memegang Murongyan adalah gangster itu juga membiarkan Murongyan pergi dan mengikuti Hu Batian keluar. Ketika mereka membuka pintu gudang dan berjalan keluar, mereka menemukan bahwa 2 gangster yang keluar sebelumnya telah jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Di depan mereka, ada seorang pemuda berusia 20-an. Itu tidak lain adalah Ye Chong. Ye Chong datang ke sini dengan melacak jejak Murongyan. Ketika Hu Batian melihat seseorang yang berani merusak perbuatan baiknya, dia berteriak, "Brengsek, dari mana asalmu? Siapapun yang berani menyentuhku." "Hu Batian, menurutku kamu sudah tidak sabar kan, menangkap Murong?" "Yan," Ye Chong bertanya. "Haha, ternyata aku sedang mencari Murongyan, dan dia datang cukup cepat." Hu Batian mencibir, "Siapa kamu? Apakah kamu simpanan Murongyan, atau dia bocah lelaki cantik yang dibesarkannya? Tidak mungkin. Ini pria itu tidak setampan aku. Bagaimana dia bisa menjadi anak laki-laki cantik Murongyan?" kata salah satu gangster. Ye Chong, dengan garis hitam di wajahnya, bertanya, "Di mana Murongyan?" Hu Batian tersenyum dan berkata, "Murongyan ada di dalam. Apakah Anda ingin datang dan melihatnya?" Berkata, Hu Batian membuka pintu. Ye Chong bisa melihat Murongyan di tumpukan jerami melalui celah di pintu.
Ye Chong merasa marah saat melihat Murongyan tampak seperti sedang diintimidasi. Saat Murongyan dalam keadaan linglung, dia hanya melihat sosok yang sepertinya sangat familiar. Sebelum dia sempat bereaksi atau melihat lebih dekat siapa orang itu, pintunya tertutup lagi. Wajah Ye Chong menjadi dingin dan dia berkata, "Kalian pantas mati." Hu Batian terkekeh dan berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang berani berbicara kepadaku dengan nada sombong. Lihat hari apa sekarang ini. Siapa yang akan mati?" Saat dia mengatakan itu, Hu Batian melambaikan tangannya, dan beberapa gangster di belakangnya bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong baru saja menamparkan para gangster ini dengan beberapa tamparan keras. Para gangster kecil ini pingsan saat itu. Aku tidak tahu kenapa. Tapi yang terburuk adalah orang yang mengatakan dia lebih tampan dari Ye Chong. Ketika Hu Batian melihat adegan ini, dia tidak panik dan mencibir. "Ternyata kamu bisa melakukan kungfu, kenapa kamu begitu sombong? Akhir-akhir ini, kamu bisa begitu sombong meski kamu tahu cara melakukan kungfu. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu penyesalan." Hu Batian bergegas menuju Ye Chong. Ternyata Hu Batian adalah seorang pendekar tingkat kuning. Dengan kemampuannya, di dunia manusia biasa, ia memang merupakan karakter kejam yang tidak berani diprovokasi oleh kebanyakan orang. Dia bisa menjadi kekuatan bawah tanah terbesar di Mingnan, dan bahkan keluarga Murong tidak berani memprovokasi dia dengan mudah, dan justru karena itu, Hu Batian menganggap dirinya sangat terlatih dan tidak menganggap serius Ye Chong sama sekali. Dia mengangkat tinjunya dan bergegas menuju Ye Chong. Sebelum dia bisa mendekati Ye Chong, dia ditendang oleh Ye Chong. Ye Chong menendang perut Hu Batian dan menendang Hu Batian lebih dari 10 meter. Dia menabrak pohon besar sebelum berhenti. Melihat Hu Batian lagi, semua meridian di tubuhnya telah terputus. Tubuhnya gemetar, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Dengan hanya sedikit kesadaran yang tersisa, dia menatap Ye Chong dengan ngeri. Kamu, siapa kamu?" Hu Batian mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kalimat ini. Tetapi dia tidak menunggu jawaban Ye Chong, tubuhnya roboh dan jatuh ke tanah mati. Pada saat ini, Ye Chong melihat selembar kertas di bawah kakinya, yang baru saja dijatuhkan Hu Batian. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah dokumen transfer ekuitas. Ye Chong melihat tanda tangan Murongyan dan tahu bahwa dia dipaksa oleh Hu Batian. Kemudian, Ye Chong membuka pintu dan masuk ke gudang. Saat ini, Murongyan ingin mati. Ketika dia putus asa, dia tiba-tiba melihat bahwa orang yang masuk adalah Ye Chong. Mata Murongyan berbinar dan dia berkata, "Ye Chong, apakah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Apakah aku sedang bermimpi?" Ye Chong dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya. "Nona Murong, ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana caranya? Apakah kamu tidak terluka?" Murongyan menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, kamu aman sekarang," kata Ye Chong. Ketika Murongyan mendengar ini, hatinya yang tegang langsung menjadi rileks. Suasana hatinya juga runtuh. Dia memeluk Ye Chong dan mulai menangis. Ye Chong paling takut pada gadis-gadis yang menangis. Dia sempat bingung dan hanya bisa membelai rambut Murongyan. Dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, saya telah menangani semua orang jahat." Murongyan tidak tahu berapa lama dia menangis. Baru setelah air matanya mengering dia mengusap merah dan bengkaknya, mata dan melangkah keluar dari pelukan Ye Chong. "Bangunlah ke dalam." Melihat pakaian di dada Ye Chong, pakaian itu sudah basah oleh air mata. Murongyan melihat pakaian Ye Chong dan merasa sedikit malu. "Saya minta maaf." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Kemudian, dia memberikan surat transfer ekuitas kepada Murongyan. Murongyan mengambil alih dan merobeknya menjadi beberapa bagian. "Tidak apa-apa sekarang, ayo pergi, aku akan membantumu mengobati penyakitmu ketika kamu sampai di rumah," kata Ye Chong. Murongyan mengangguk. Kemudian, Ye Chong menjemput Murongyan, dan mereka berdua berjalan keluar gudang. Sebelum pergi, Ye Chong melihat lagi pilar yang hancur itu. Meski tidak bisa menjelaskannya, dia selalu merasa ada yang aneh. Setelah keluar dari gudang,
Murong Yan masih merasa sedikit ketakutan saat melihat para gangster tergeletak di tanah dan Hu Batian yang muntah darah dan meninggal. Ye Chong membawa Murong Yan ke dalam mobil dan kembali ke rumah Murong. Dalam perjalanan pulang, Murong Yan menelepon beberapa kali untuk mencari seseorang yang akan menangani jenazah Hu Batian dan masalah-masalah di gudang. 40 menit kemudian, Ye Chong memeluk Murong Yan dan kembali ke rumah Murong. Ketika Murong Cui, Huang Xiao dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Mereka bergegas, "Oh, Yaner, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini?" Murong Yan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Murong Cui memecahkan cangkir di tangannya dengan marah. "Sialan Hu Batian, kamu benar-benar menindas keluarga Murong kami sampai akhir, aku akan bertarung denganmu." Ye Chong berkata, "Hu Batian telah dibunuh olehku." "Oh, benarkah? Hebat," kata Ye Chong, "Tuan. Kamu sudah memecahkan masalah besar bagi kita," kata Murong Cui. Faktanya, Murong Cui sama sekali tidak menganggap serius kekuatan bawah tanah Hu Batian di Mingnan. Satu-satunya hal yang ditakuti oleh Murong Cui adalah Hu Batian. Bagaimanapun, Hu Batian adalah seorang pejuang. Dengan Hu Batian sebagai pemimpinnya, Murong Cui tidak mengambil tindakan melawan pasukan bawah tanah Hu Batian selama bertahun-tahun. Sekarang Hu Batian sudah mati, pasukan bawah tanahnya tidak bisa lepas dari bencana. Saya akan membuat pengaturan sekarang, malam ini, saya akan membuat geng Batian Hu Batian benar-benar menghilang di Mingnan, Murong Cui berkata, dan bajingan itu Chen Qi, saya juga tidak bisa mengampuni dia. Murong Yan menghentikannya, dia bertemu Murong Cui dan berkata, "Ayah, serahkan urusan perusahaan padaku." Murong Cui mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi pertama-tama, tolong minta Tuan Ye untuk menyembuhkan penyakitmu." Ye Chong berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan temui Nona Murong dulu." Murong Yan mengangguk. Kemudian, Ye Chong menggendong Murong Yan dan masuk ke kamar tidur Murong Yan. Murong Cui dan yang lainnya menunggu dengan cemas di luar. Ye Chong membaringkan Murong Yan di tempat tidur, lalu memeriksa denyut nadi Murong Yan terlebih dahulu. Lalu menggunakan mata Dewa Naga untuk memeriksa kondisi tubuh Murong Yan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Ye Chong merasa sangat aneh dengan apa yang menyebabkan kelumpuhan Murong Yan. Kemudian, Ye Chong mengangkat kaki Murong Yan dan dengan hati-hati memeriksa kaki yang panjang, putih dan lurus itu. Kulit kaki asli Murong Yan yang halus sangat tipis, dan urat di punggung kaki terlihat jelas. Namun karena terlalu lama duduk di kursi roda, kedua kaki saya agak sesak dan bengkak. Setelah Ye Chong memeriksanya, dia tidak menemukan kelainan apapun di kaki Murong Yan. Murong Yan seperti orang normal, tidak menderita ALS, tapi kenapa kakinya lumpuh? Ye Chong berpikir sambil membelai kakinya yang halus dan lembut. Murong Yan juga merasakan kakinya, tapi dia tidak bisa menggerakkannya. Dia merasakan tangan hangat Ye Chong terus-menerus meraba-raba kakinya yang dingin. Dia pikir Ye Chong sedang memijat dirinya sendiri untuk membersihkan meridiannya. Ini adalah pertama kalinya kaki Murong Yan disentuh seperti ini oleh seorang pria. Dia tiba-tiba merasa sangat aneh, dan tanpa disadari, wajahnya memerah. Akibatnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat Ye Chong sedang menatap kaki kecilnya, matanya melebar. Wajah Murong Yan memerah dan panas, dan dia langsung terbatuk ringan. Wajah Ye Chong memerah dan dia dengan cepat menyentuh hidungnya dan berkata, Aku baru saja memeriksanya. Aku akan membantumu memeriksa situasinya." Murong Yan tersipu dan berkata, "Oh," Ye Chong melanjutkan, "namun, yang aneh adalah sepertinya tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Sebaliknya, kamu sangat putih dan lembut." Maksudku sangat sehat." Murong Yan tersipu dan pura-pura tidak mendengar. "Lalu, kenapa aku menjadi seperti ini?" Ye Chong juga merasa sangat aneh. Dia menatap Murong Yan lagi dan berpikir keras. Murong Yan merasa sedikit malu saat Ye Chong menatapnya seperti ini. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba teringat akan pilar yang rusak. Dia mendapat inspirasi dan sepertinya punya ide. "Ye Chong, ada apa denganmu?" Murong Yan memperhatikan perubahan pada Ye Chong. Ye Chong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saya sudah tahu apa masalahnya.
dan saya sudah punya cara untuk menyembuhkannya. Apa, benarkah, Ye Chong? Kamu sudah punya cara? Mu Rongyan sangat gembira. Anda tahu, Mu Rongyan menemui banyak dokter terkenal karena penyakitnya, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ye Chong adalah orang pertama yang mengatakan bahwa ada cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ye Chong mengangguk, tentu saja, kalau begitu bantu aku mengobatinya dengan cepat, kata Mu Rongyan bersemangat. Ye Chong tersipu, menyentuh hidungnya, dan berkata, namun, metode pengobatannya agak istimewa, itu tergantung apakah Anda setuju atau tidak. Mu Rongyan berkata, apa yang harus saya tidak setujui, selama bisa sembuhkan aku, apapun bisa dilakukan. Ye Chong berkata, benarkah semuanya baik-baik saja? Mu Rongyan mengangguk, tentu saja. Ye Chong berkata, oke, kalau begitu aku tidak sopan, kamu bisa melepas pakaianmu dulu. Mu Rongyan tertegun, apa yang kamu lepas? Buka pakaianmu? Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku tanpa melepas pakaianmu? Kata Ye Chong. Mu Rongyan tersipu, mengapa kamu harus melepas pakaianmu? Ye Chong berkata dengan tatapan yang sangat serius, saya akan mengatakan yang sebenarnya, metode pengobatannya sangat sederhana, yaitu ganda pria dan wanita. Kultivasi, selama saya mencapai titik kebahagiaan, saya dapat membantu Anda menerobos meridian yang tersumbat. Setelah mendengar metode pengobatan ini, wajah cantik Mu Rongyan memerah. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, jika kamu tidak mau, lupakan saja. Mu Rongyan terdiam sejenak, melihat keheningan Mu Rongyan, Ye Chong berbalik dan ingin pergi. Mu Rongyan dengan cepat menghentikan Ye Chong, tunggu, ya, mereka tidak mengatakan mereka tidak mau. Mu Rongyan menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan suara rendah. Faktanya, Mu Rongyan sudah mempunyai perasaan aneh terhadap Ye Chong. Bagaimanapun, cepat atau lambat dia akan memberikannya kepada seseorang. Karena metode ini bisa menyelamatkannya, Mu Rongyan berharap orang itu adalah Ye Chong. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan membuka kancing pertama blusnya dengan tangannya. Kemudian, Mu Rongyan tiba-tiba berkata dengan malu, oh, tapi aku malu dengan hal semacam ini, mengapa kamu tidak datang dan membantuku? Mu Rongyan tersipu, lalu menutup matanya, dan dengan lembut menggigit bibir kecilnya. Ye Chong menjilat bibirnya, oke, ini semua untuk mentraktirmu. Kata Ye Chong sambil bersemangat bergerak maju. Dia tidak ragu-ragu, membuka kancingnya satu persatu, dan melepas mantelnya. Mu Rongyan segera memperlihatkan kulitnya yang seputih salju, sehalus susu. Mu Rongyan mengenakan Victoria's Secret hitam terbaru, menawan dan seksi, dan mata Ye Chong membelalak. Mu Rongyan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ye Chong, tampak seperti menantu perempuan kecil yang pemalu. Mu Rongyan juga memiliki sosok yang sangat baik, sebesar yang seharusnya dan cembung yang seharusnya. Di bawah modifikasi rahasia Victoria, dia terlihat semakin menarik. Ye Chong menyeka mimisan dan berkata, Nona Mu Rong, biarkan aku mulai. Aku melakukan ini semua untuk menyelamatkanmu. Aku tidak punya ide lain. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai bahu Mu Rong. Yan, terasa halus, lembut dan sangat elastis. Ketika tangan Ye Chong menyentuh bahu Mu Rongyan, tubuh Mu Rongyan bergerak sedikit, dan wajah cantiknya memerah hingga ke lehernya, membuatnya tampak semakin manis. Lalu, Ye Chong dengan lembut membelai bahu Mu Rongyan ke bawah. Sentuhan kedua tangan besar Ye Chong seperti direndam dalam susu. Mu Rongyan tiba-tiba merasakan rasa gatal di bawah sentuhan tangan Ye Chong. Ketika dia menyentuh perut bagian bawah Mu Rongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, wow. Pada saat ini, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di ekspresi Mu Rongyan. Ekspresi kejam ini terlintas, dan itu sama sekali tidak terlihat seperti ekspresi orang normal. Mu Rongyan sepertinya tidak menyadarinya, tapi Ye Chong melihatnya dengan jelas. Melihat adegan ini, Ye Chong menjadi lebih yakin dengan idenya. Dia tersenyum sedikit, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan terus menyentuh tubuh Mu Rongyan. Saat dia menyentuh pahanya, ekspresi kejam itu muncul lagi. Ye Chongsin berkata, anak muda, kamu cukup toleran.
Kemudian, Ye Chong mengikuti kedua kakinya yang panjang, putih dan lurus dan menyentuh pergelangan kaki Murong Yan. Setelah disentuh seluruh tubuh oleh Ye Chong, permukaan tubuh Murong Yan sudah panas dan dia merasa sangat gatal. Meskipun Ye Chong melakukan ini dengan suatu tujuan, tubuh seputih salju Murong Yan juga membuat Ye Chong gelisah. Pada saat ini, wajah Murong Yan sudah merah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ye Chong, cepatlah." Ye Chong mendekatkan kepalanya ke wajah Murong Yan, dan bau susu menyelimutinya. Melihat wajah Murong Yan dari jarak dekat, bahkan bulu matanya pun bisa terlihat dengan jelas. Hampir tidak ada pori-pori yang terlihat di wajah Murong Yan, dan kulitnya sehalus porselen tulang. Di wajah cerahnya, kedua bibir tipis berwarna merah halus itu siap bergerak, ingin dicium. Ye Chong tidak bisa menahan diri dan menciumnya dengan mulut besar. Rasanya harum dan manis, dan tangan Ye Chong dengan gelisah membelai tubuh Murong Yan. Tepat ketika Ye Chong ingin melangkah lebih jauh, Murong Yan tiba-tiba mendorong Ye Chong menjauh, "Berhenti, bajingan." Saat ini, melihat ke arah Murong Yan, wajahnya telah berubah total, serius dan kejam. Ye Chong terkekeh dan berkata, "Aku tidak berharap kamu begitu toleran, dan sekarang kamu menunjukkan sifat aslimu." Pada saat ini, Murong Yan benar-benar berdiri dan berdiri di tempat tidur jauh di atasnya. "Nak, bagaimana caranya kamu tahu tentang aku?" Murong Yan, yang awalnya hanya mengenakan satu set Victoria's Secret, tampak semakin memikat di tempatnya berdiri seperti ini. Ye Chong menatap kosong beberapa saat, lalu menyeka mimisannya lagi. Dia berkata, "Siapa kamu, beraninya kamu menduduki tubuh Murong Yan?" Ternyata yang baru saja dilakukan Ye Chong hanyalah mengusir orang atau jiwa yang menjadi parasit di tubuh Murong Yan. Ye Chong telah memeriksa tubuh Murong Yan sebelumnya, dan melalui pilar kayu yang rusak, Ye Chong telah memastikan bahwa Murong Yan kerasukan. Pilar kayu itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Murong Yan. Jika itu benar-benar Murong Yan, saya khawatir dia sudah lama menderita sakit kepala berdarah. Dan terlihat jelas bahwa jiwa yang ada di dalam tubuh Murong Yan sedang melindungi Murong Yan, atau dengan kata lain melindungi tubuh Murong Yan. Oleh karena itu, Ye Chong baru saja menggunakan metode itu untuk memaksa jiwa ini keluar. Saat ini, jiwa ini mengendalikan tubuh Murong Yan. Dia menatap Ye Chong dengan ganas, "Nak, ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Ye Chong bertanya, "Siapa kamu? Siapa aku? Aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu." Sol berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang Sekte Dewa Musim Semi?" Sekte Dewa Musim Semi? Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya." Sol berkata dengan marah, "Kamu orang bodoh. Aku adalah Dewi Musim Semi dari Sekte Dewa Musim Semi, Yi Kuyu." "Oh, ternyata itu adalah Nyonya Suci. Namun, dengan status bangsawanmu, mengapa kamu berada di tubuh Murong Yan?" Ye Chong bertanya mengikuti pihak lain. Benar saja, Dewi Musim Semi sangat puas dengan trik ini dan berkata dengan penuh kemenangan, "Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa kesadaran saya perlahan-lahan bangkit sekarang. Ketika tubuh wanita ini lumpuh total, kesadaran saya akan mengambil alih tubuh ini. Keseluruhan tubuh berada di bawah kendaliku pada saat itu." Ye Chong berkata, "Bagaimana itu bisa dilakukan? Bagaimana dengan Murong Yan?" Dia seharusnya merasa terhormat, jika bukan karena fakta bahwa gadis itu memiliki sifat yang sangat yin tubuhku. Aku bahkan tidak mempedulikannya. Ye Chong berkata, "Itu tidak masuk akal. Sudah kubilang padamu, aku menyarankanmu untuk bijak dan membiarkan Murong Yan pergi sesegera mungkin. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menggunakan trik gadis suci." Musim Semi tertawa, hanya kamu. Meskipun aku bukan lawanmu sekarang, jika kamu berani mengambil tindakan, gadis ini akan mati." Dia benar. Itulah sebabnya Ye Chong belum mengambil tindakan belum. Dewi Musim Semi ini bukanlah hantu. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode pembunuhan hantu biasa untuk menghadapinya. Namun, Ye Chong bukannya tidak berdaya. Dia berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku." "Haha, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan."
kata gadis suci musim semi dengan nada menghina. Lalu, mata Ye Chong tiba-tiba berubah menjadi ungu. Dia mengaktifkan mata Dewa Naga. Pada saat yang sama, gadis suci musim semi berteriak, dan dia merasa seperti sedang dibakar oleh api. Jeritan keluar dari mulut Murong Yan, membuat takut pasangan Murong Cui di lantai bawah. Apakah kamu akan pergi? Ye Chong bertanya. Jangan pergi, meskipun gadis suci musim semi kesakitan, dia juga sangat kuat. Ye Chong meningkatkan kekuatannya lagi. Gadis suci musim semi berteriak lebih kesakitan. Ah, bajingan, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Kamu masih tidak mau pergi? Ye Chong bertanya lagi. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi, dasar bajingan kecil, kamu akan mati dengan bahagia, teriak gadis suci musim semi. Ye Chong menggelengkan kepalanya, dia tidak menyangka Dewi musim semi akan sekuat itu. Dia tidak pernah menindas gadis seperti ini, meskipun pihak lain hanya dalam kesadaran. Ye Chong tidak tahan, jadi dia menutup mata Dewa Naga terlebih dahulu. Dan sensasi terbakar pada Lady of Spring menghilang seketika. Meski mata Dewa Naga bisa menimbulkan rasa sakit pada lawan, namun tidak bisa mengusir Nyonya Suci musim semi, Ye Chong tidak punya pilihan lain untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menakuti gadis suci musim semi dan berkata, jika kamu tidak pergi, aku akan sangat marah, aku akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan, kata gadis suci musim semi dengan marah. Dia yakin Ye Chong tidak berani mengambil tindakan. Ye Chong memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu tidak pergi, maka aku akan tidur dengan Murong Yan, dan membiarkan kamu merasakan perasaan itu bersama. Dewi Suci musim semi adalah seorang perawan di sekte Dewa musim semi. Hal semacam ini tidak pernah diizinkan. Mendengar ini, wajah Dewi musim semi menjadi merah. Tentu saja, wajah merah itu adalah wajah Murong Yan. Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak diperbolehkan menyentuh gadis ini, kata Dewi musim semi. Hehe, Ye Chong berkata sambil tersenyum, kami berdua sedang jatuh cinta, dan hubungan kami sangat baik. Aku menyukainya, dan dia juga menyukaiku. Saat kita melakukan hal semacam itu, kamu dan aku bersedia untuk melakukannya. Kami sedang jatuh cinta, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Apakah kamu ingin tetap tinggal? Nyonya musim semi panik sejenak, kamu tidak tahu malu. Ye Chong berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin merasakannya, tinggalkan saja tubuhnya. Hal ini membuat Nyonya Suci musim semi sangat marah. Saat ini, telepon Ye Chong tiba-tiba berdering. Ternyata itu panggilan Tang Chun. Ye Chong diam-diam berkata, tidak bagus. Benar saja, setelah mengangkat telepon, Tang Chun memarahinya. Ye Chong, kamu diam-diam kembali ke ibu kota lagi, kamu belum datang menemuiku, ini ketiga kalinya, aku ingin putus denganmu, kata Tang Chun. Ye Chong dengan cepat menyangkal, tidak, saya tidak kembali ke ibu kota. Bah, siapa yang kamu bercanda? Sandal di rumah sudah dibalik, kata Tang Chun. Ye Chong berpura-pura tenang dan berkata, oh, bisakah pencuri masuk, Xiao Chun? Kamu harus hati-hati. Setelah mendengar ini, Tang Chun juga sedikit bingung, ini benar-benar bukan kamu. Tentu saja, itu bukan aku, pasti pencuri, Xiao Chun, kamu harus hati-hati, saat aku kembali ke ibu kota, aku akan menjadi orang pertama yang melihatmu, kata Ye Chong. Tang Chun berkata, oh oke, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Aku akan kembali dan mengatur pengawasan untuk melihat apakah ada pencuri yang masuk, Ye Chong berkata dengan cepat. Ya, itu tidak masalah. Selama aku mengurungmu di masa depan, miliki saja pintu yang bagus, dan pencuri tidak akan bisa masuk. Pada saat ini, Nyonya musim semi sedang mendengarkan, dan dia sudah mengerti bahwa penelepon seharusnya istri Ye Chong. Mentornya adalah pria seperti Ye Chong, yang sangat takut pada istrinya. Memikirkan hal ini, Nyonya musim semi tiba-tiba menunjukkan senyuman. Melihat senyum Dewi musim semi, Ye Chong merasakan firasat buruk di hatinya. Benar saja, saya baru saja mendengar gadis suci musim semi berteriak, hei, adik, kamu menelepon siapa? Ketika Tang Chun mendengar suara wanita itu di telepon, dia langsung bertanya dengan marah, siapa yang berbicara denganmu? Apa yang terjadi?
Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dengan cepat menjelaskan, tidak, tidak. Tidak satu, kamu salah dengar, ayo kita lakukan. Pada saat ini, Nyonya Musim Semi melanjutkan, oh, adik kecil, mengapa kamu meninggalkanku? Bukankah kamu hanya ingin bersama orang ini? Kita dalam cinta. Kamu jatuh cinta padaku, dan kita sedang jatuh cinta. Ye Chong benar-benar ingin naik dan menutup mulut gadis suci Musim Semi, tapi sudah terlambat. Di telepon, Tang Chun berteriak, Ye Chong, kamu benar-benar melakukan hal seperti itu, pergilah ke neraka, selamat tinggal, Tang Chun. Tang Chun, dengarkan penjelasanku, dengarkan penjelasanku. Ye Chong sebelum dia selesai berbicara, Tang Chun sudah menutup telepon. Gadis suci Musim Semi memandang Ye Chong dengan wajah bangga, akhirnya kembali dengan balas dendam. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya dan berkata dalam hatinya, jiwa ini berusia ratusan tahun, dan dia masih mencoba trik ini. Namun, diperkirakan ketika dia melihat Tang Chun lagi, dia mungkin akan dipukuli, sampai mati oleh Tang Chun. Kamu benar-benar hebat, kata Ye Chong dengan gigi terkatup. Gadis suci Musim Semi mendengus, beraninya kau menggertakku. Ye Chong benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gadis suci Musim Semi ini. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum pada Nyonya Suci Musim Semi. Masalahnya baru saja diselesaikan. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kita menegosiasikan suatu syarat? Syarat apa? Tanya Nyonya Suci Musim Semi. Ye Chong berkata, bukankah kamu hanya menginginkan tubuh asli? Mengapa kamu tidak menceritakan keseluruhan ceritanya? Mungkin aku bisa membantumu. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Ye Chong sekarang. Lagi pula, ada banyak mantra untuk menangkap jiwa di Legacy of the Dragon God. Hanya kamu, Nyonya Musim Semi sepertinya tidak mempercayai Ye Chong. Ye Chong berkata, jangan lupa, aku bisa menemukanmu bersembunyi di tubuh Murongyan. Tentu saja, aku punya banyak metode. Kata-kata Ye Chong sepertinya membuat Nyonya Suci Musim Semi terkesan. Dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kemudian, perawan Musim Semi menceritakan kisahnya. Ternyata Sekte Dewa Musim Semi juga merupakan sekte rahasia yang muncul di benua bumi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Karena waktunya terlalu dekat, Ye Chong tidak tahu. Sekte Dewa Musim Semi menghadapi musuh yang kuat 100 tahun yang lalu, dan seluruh sekte dimusnahkan. Sebagai pemimpin Sekte Dewa Musim Semi, Dewi Musim Semi juga dikalahkan oleh musuh dan hanya mempertahankan sedikit kesadaran spiritual. 100 tahun kemudian, kesadaran ilahi secara tidak sengaja memasuki tubuh Murongyan, yang merupakan tubuh yang sangat yin. Saat itu, Murongyan baru saja lahir, dan seiring bertambahnya usia, kesadaran spiritualnya berangsur-angsur terbangun. Jika perawan Musim Semi ingin membalas dendam, dia harus memiliki tubuh. Dan Murongyan, yang memiliki perawakan sangat yin, adalah tubuh yang paling cocok. Oleh karena itu, Nyonya Musim Semi mulai mengambil alih tubuh Murongyan selangkah demi selangkah. Pertama, kita harus memutus hubungan antara kesadaran dan tubuh Murongyan, yaitu melumpuhkannya, kemudian menempati tubuh tersebut, dan akhirnya menghancurkan kesadaran Murongyan sepenuhnya. Dengan cara ini, Nyonya Musim Semi dapat sepenuhnya menempati tubuh Murongyan. Tujuannya adalah untuk terlahir kembali, mengembalikan Sekte Dewa Musim Semi ke kejayaannya, dan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. Meskipun dia tahu sebab dan akibat, Ye Chong tidak tahu bagaimana membantu Nyonya Musim Semi. Akan mudah untuk menemukan mayat untuk menggantikan Murongyan. Namun, memang sangat sulit untuk menemukan seseorang dengan fisik yang sangat yin seperti Murongyan. Saya khawatir bahkan jika itu adalah orang biasa, Nyonya Musim Semi tidak akan setuju. Nyonya Musim Semi melihat tatapan Ye Chong dan berkata dengan sinis, wah, aku tahu kamu pembual, bagaimana menurutmu, tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang, kan? Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku akan memikirkannya lagi. Nyonya Musim Semi berkata, sebenarnya, aku punya cara. Jika kamu bisa membantuku melakukannya, mungkin aku bisa berhenti menggunakan tubuh gadis kecil ini. Benarkah, apa yang bisa saya lakukan?
katakan padaku. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Di alam rahasia sekte Dewa Musim Semi kita, ada tulang gadis giok dari Dewa Musim Semi. Jika aku bisa mendapatkan tulang gadis giok dari Dewa Musim Semi, aku juga bisa membentuk kembali tubuhku melalui tulang gadis giok dari Dewa Musim Semi, kata Dewi Musim Semi. Tulang wanita giok dari Dewa Musim Semi adalah senjata suci dari sekte Dewa Musim Semi, dan bahkan lebih efektif daripada tubuh fisik Murongyan. Ye Chong bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan tulang Dewa Musim Semi wanita giok ini? Pertama, Anda harus membawa saya ke alam rahasia sekte Dewa Musim Semi dan menemukan Danau Dewa Musim Semi. Tulang Dewa Musim Semi wanita giok ada di Danau Chanshan, kata Dewi Musim Semi. Kedengarannya sederhana. Nyonya Suci Musim Semi melanjutkan, jangan berpikir ini sederhana. Reruntuhan sekte Dewa Musim Semi sangat berbahaya. Pergi ke sana adalah jalan keluar yang sempit. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Tentu saja kamu ingin pergi. Ye Chong tidak menunjukkan keraguan. Dia tersenyum dan berkata, namun, jangan lupakan janjimu kepadaku. Kamu harus melepaskan Murongyan ketika saatnya tiba. Dewi Musim Semi berkata, aku tidak pernah mengira akan ada hal seperti itu. Pria baik sepertimu di dunia. Aku ingin menikah dengannya, kamu. Lebih baik menghindarinya, kata Ye Chong sambil tersenyum. Gadis suci Musim Semi meludah dan berkata, nak, kamu benar-benar bodoh. Aku baru saja memujimu. Apakah kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Hah, itu benar. Dia tampak sangat marah sehingga Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Ye Chong berkata, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kamu akan membiarkan Murongyan kembali normal dulu, dan kemudian aku akan membawamu untuk menemukan tulang wanita giok Dewi Musim Semi sesegera mungkin. Akan memberimu waktu seminggu. Kata Dewi Musim Semi, jangan khawatir, kata Ye Chong. Faktanya, Ye Chong mendengar bahwa sekte Dewa Musim Semi adalah dunia rahasia kuno. Jadi dia sangat tertarik untuk pergi ke sana. Mungkin Anda bisa mendapatkan warisan darinya dan mungkin meningkatkan kekuatan Anda lagi. Setelah kesepakatan dibuat, kesadaran Dewi Musim Semi menghilang. Dan kesadaran Murongyan mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Ketika Murongyan bangun, dia mendapati dirinya berdiri di atas tempat tidur. Dia berkata dengan sangat terkejut, saya sudah sembuh, Ye Chong. Sudahkah Anda menyembuhkan saya, Ye Chong? Mengangguk, terus menatap ke arah Murongyan, dan berkata tanpa sadar, ya, Nona Murong, Anda sudah menyembuhkan saya, itu benar-benar sembuh. Hebat, terima kasih, Ye Chong, kamu sungguh luar biasa, kata Murongyan bersemangat. Hei, Ye Chong, kenapa kamu terus menatapku? Setelah mengatakan itu, Murongyan pergi ke waktu berikutnya. Dia melihat, dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan set Victoria's Secret yang sangat bergaya. Wajah Murongyan tiba-tiba memerah, dan dia menutupi tubuhnya dan berkata, tidak, jangan lihat, kamu orang jahat. Ye Chong tersipu, pura-pura menutup matanya, tersenyum, dan berkata, aku tidak melihat apapun. Beberapa menit kemudian, Murongyan mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar bersama Ye Chong. Di ruang tamu, Murong Cui dan istrinya menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat bahwa Murongyan yang lumpuh telah sembuh total dan berjalan, mereka sangat gembira. Yaner, kamu baik-baik saja. Huang Xiao datang dan memeluk Murongyan, air mata mengalir tak terkendali. Baiklah, Bu, aku baik-baik saja, kata Murongyan. Oh, Tuan Ye, saya sangat luar biasa. Tuan Ye sangat luar biasa. Murong Cui menghela nafas. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, bagaimana Anda menyembuhkan Yaner? Akibatnya, Ye Chong dan Murongyan wajahnya memerah, bersambung.